Kerajaan Seba dan Himyar, serta negara bagian Yaman lainnya, termasuk di antara kerajaan terbesar yang melintasi negara timur dan barat. Juga, dikatakan bahwa mereka menyaingi Fir'aun kuno dalam pengaruh mereka di Afrika Utara dan Tengah, di Bulan Sabit Subur, di Laut Arab, dan di Teluk Persia. Orang Yaman, sepanjang sejarah memperoleh ketenaran besar di bidang perdagangan, sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling terampil dalam perdagangan, dan memiliki kemampuan untuk berkeliling dunia dan terbiasa dengan lingkungan baru apapun dan untuk menyebarkan perdagangannya. Ketika Islam masuk ke Yaman berkat Ali bin Abi Thalib, Mu'adh bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari menemukan tanah subur di sebuah desa yang tumbuh dari pertanian dan perdagangan. Kota ini adalah salah satu yang paling sabar dalam hal pertanian yang membutuhkan kelelahan, kesabaran dan semangat, selain kesabaran yang dibutuhkan oleh perdagangan untuk mengembangkan modal dan menghasilkan uang. Buat kalian yang baru gabung mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang Yaman sebagai orang yang bijaksana dan beriman, dan mereka menikmati sebagian besar dari kesaksian kenabian yang mulia ini. Orang-orang Yaman bukanlah orang-orang yang bergantung pada bantuan negara Islam, tetapi berada di garda depan orang-orang yang melintasi negara-negara timur dan barat, untuk berperang melawan orang-orang kafir dan pindah ke negara-negara yang dibebaskan. Dipastikan bahwa beberapa suku dari Yaman pergi ke Madinah pada masa itu, seperti suku Asaris. Kemudian, banyak suku pergi ke Irak, Mesir dan negara-negara Al-Sam selama periode penaklukan pada masa Khalifah Teladan. Orang-orang Yaman tidak ketinggalan ketika mereka berhijrah ke ujung tanah yang dikenal, seperti Al-Andalus ketika dibebaskan pada masa Bani Umayyah. Bahkan ketika penaklukan berakhir, legiun orang Yaman tidak berhenti menjelajahi daratan dari timur ke barat. Namun, hal itu tidak terjadi melalui pasukan hebat yang menaklukkan dataran dan kota, melainkan melalui kafilah dagang yang tidak meninggalkan barang dagangan tanpa melakukan perjalanan untuk menjual, membeli, atau membawanya kembali. Tidak ada catatan sejarah yang pasti yang menceritakan tentang pelayaran dagang Yaman di dunia, namun yang dipastikan sebagian besar ekspedisi Yaman menetap di Asia Tenggara, dan beberapa di antaranya sampai ke Asia, India, Sind dan Cina. Tanpa namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masih ada koloni Yaman yang didirikan di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa perdagangan orang Yaman di negara-negara tersebut China, India, dan Sind terdiri dari perjalanan penumpang, dan bukan migrasi massal. Di sisi lain, Indonesia, Thailand, Burma, dan Malaysia menerima mayoritas migrasi Yaman. Hingga saat ini, ada koloni besar keturunan mereka dengan nama keluarga Arab Yaman yang jelas, yang menjadikan negara-negara tersebut sebagai rumah dan tempat tinggal mereka. Sejarah menunjukkan bahwa emigrasi Yaman ke Asia Tenggara mulai meningkat pada saat ketidakstabilan dan kelemahan yang dialami oleh kekhalifahan Islam, dan ketika penaklukan Islam di mana orang Yaman membentuk sebagian besar tentara Arab, berhenti. Kemudian, ketika kekhalifahan Islam mulai beralih ke Turki dan Persia, pengaruh Yaman mulai berkurang, hingga mencapai titik nadirnya pada masa kekhalifahan Utsmani yang tidak membiarkan bangsa Arab berperan apapun dalam penaklukan yang mereka lakukan. Melalui perdagangan leluhur mereka, yang mereka pelajari dari kakek nenek mereka satu demi satu, yaitu perdagangan. Pelopor perdagangan pertama yang ingin berhijrah ke negeri-negeri timur dimulai tepatnya pada abad ke-8 Hijrah ketika pengaruh umat Islam meluas di India, Sind dan Cina. Namun belakangan, Yaman mulai menembus negara-negara yang tidak terjangkau penaklukan Islam. Pelaut Yaman dikenal sebagai navigator paling terampil dalam menjelajahi lautan, sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa Christopher Columbus, orang yang menemukan Amerika, seperti yang mereka katakan di barat ditemani oleh para navigator Yaman yang mengetahui jalur maritim timur yang melewati Samudra Pasifik dan dari sana ke Amerika melalui jalur barat. Christopher Columbus tidak akan pernah mengambil risiko di lautan yang tidak pernah disentuh tangan orang kulit putih, jika bukan karena bantuan navigator Arab dan Yaman dan penggunaan peta lama mereka, seperti yang ditunjukkan oleh sumber-sumber barat sendiri. Tak satu pun dari bangsa-bangsa di dunia kuno yang menginjakan kaki di tanah pulau-pulau besar Indonesia, sampai armada dagang Yaman tiba, memperlihatkan barang-barang langka mereka kepada suku-suku Indonesia, yang sebagian besar menganut agama Buddha dan paganisme. Banyak dari suku-suku Indonesia ini primitif, dan karena itu tidak mengenal budaya perkotaan. Para pedagang itu tinggal di Indonesia untuk memajang barang dagangannya,
sampai mereka tertarik untuk tinggal di negara-negara itu ketika mereka menyadari kemudahan orang berbondong-bondong memeluk Islam. Maka, mereka mulai berencana untuk membangun diri di negara-negara tersebut untuk jangka panjang, dan memperluas lingkaran dakwah, hingga mencakup semua kerajaan di Kepulauan Indonesia, yang juga termasuk dalam periode Filipina dan Nusantara. Pada abad ke-10, Hijrah seluruh Kepulauan Indonesia dan Filipina terdapat kerajaan-kerajaan Muslim dengan pengaruh luas yang mencakup kerajaan-kerajaan Muslim di Malaya Kepulauan Indochina. Juga, Islam memantapkan dirinya di semenanjung Indochina Selatan, dan kehadiran Islam menguasai wilayah itu. Suku-suku Yaman yang bermigrasi tidak melupakan asal-usul mereka, tetapi mempertahankan warisan mereka dan menularkan semua tradisi Arab kepada umat Islam di negara-negara Asia Tenggara, mulai dari isar pakaian bawah Yaman yang terkenal hingga mazhab Syafi'i. Yaman terkenal di negara-negara ini untuk perdagangan. Mereka mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Mereka melakukan banyak bisnis di Singapura di mana terdapat seluruh kawasan Arab, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Yaman dengan nama dan keluarga Yaman yang terkenal. Selain itu, orang Yaman menjadikan negara-negara yang aktif dalam perdagangan sebagai pusat penjualan untuk pekerjaan mereka, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan China. Dan tidak ada satu negara pun di Timur Jauh di mana pedagang Yaman tidak memiliki keberadaan. Sebagian besar orang Yaman menjunjung tinggi tradisi Islam, memperhatikan fakta bahwa mereka berasal dari keturunan Arab, dan secara sosial mengakui fakta ini. Masyarakat Muslim di Indonesia dan Malaysia memuji para pedagang ini karena mereka dipuji dalam sejarah atas peran utama mereka dalam Islamisasi di negara-negara tersebut. Koloni Yaman di Indonesia terkenal dengan produksi izar, rok sampai mata kaki, yang kini dianggap sebagai pakaian adat masyarakat tanah air. Juga, ada banyak pabrik yang menyandang nama Yaman, seperti Ibnu, Ulwi, Bashiban dan nama keluarga terkenal lainnya di Yaman. Di sisi lain, di Singapura dan Malaysia, pedagang Yaman terkenal dengan perdagangan ekspor-impor. Dan di Thailand dan Kamboja, mereka terkenal dengan perdagangan kayu aromatik dan parfum. Dan dengan dibukanya pasar Cina, para pedagang Yaman kontemporer tidak tenang sampai mereka mendirikan kantor perdagangan mereka sendiri di Shanghai dan di kota-kota perdagangan Cina lainnya. Para saudagar Yaman kontemporer tidak seperti nenek moyang mereka dalam menyebarkan agama dan berdakwah. Selain itu, kebanyakan hubungan mereka dengan orang lain didasarkan pada aspek keuangan, dan mereka benar-benar melupakan sisi dakwah dan akhlak yang baik. Meskipun orang Yaman dikenal jujur dan teliti dalam bekerja, beberapa dari mereka telah merusak reputasi pelaksana tugas dakwah, dan memberi contoh buruk degradasi moral, ketika mereka tiba di negara tersebut. Lantas, akankah para pedagang Yaman berusaha mempertahankan warisan nenek moyang dan jasa mereka dalam membawa agama ke seluruh negara bagian di wilayah ini? Inilah yang diharapkan oleh setiap penyebar jalan Allah Ta'ala.